إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الإخوة أعزني الله وإياكم Bapak Ibu adik-adik rekan-rekan sekalian jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan hidayah Allah, limpahan nikmat dan taufik, sehingga Allah hadirkan kita di tempat ini masih di bulan suci Rajab 1444 Hijriah. Kita hadir di majelis ilmu dan kita duduk insyaallah bersama dengan para yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan segala pengikutnya yang istiqamah dalam mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimakumullah. Ada satu kenangan indah dalam sejarah keislaman di Indonesia. Adalah pada tahun 1937 ada sekian banyak organisasi Islam kita yang berkumpul dalam satu wadah. Tahun 1937 itu ormas Islam besar maupun yang kecil bersepakat untuk berdiri di atas satu perjuangan. Ada Muhammadiyah di situ, ada Nahdlatul Ulama di situ, ada Syarikat Islam di situ, ada Al-Wasli, ada Persis, ada Al-Irsyad Solo. Bahkan di Kalimantan ini juga ada yang gabung Musyawaratul Talibin Kandangan. Kemudian ada Jam'iyatul Khair, ada Partai Islam Arab, ada dan yang lain-lain. Ada 21 ormas Islam pada saat itu berkumpul membentuk satu wadah namanya Majelis Islam A'la Indonesia. Sampai tahun 42 Jepang masuk, baru kemudian Nyai dibubarkan dan berganti bentuk perjuangan itu menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia atau masyhur. Dalam tulisan Dr. Adhian Hussein, setidak-tidaknya ada dua faktor waktu itu kenapa umat Islam itu bisa menyatu. Karena sebelum itu juga cukup banyak konflik, ya, cukup banyak hal-hal yang menjadi perdebatan di tengah kaum muslimin Indonesia khususnya terkait masalah-masalah faraiyah dan tradisi-tradisi keagamaan, termasuk mi'ratan, apalagi mi'rat plus haulah, maulidan dan seterusnya. Tetapi waktu itu semua bisa bersama. Ada dua faktor yang sangat
yang menentukan kenapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama, besarnya perasaan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia, khususnya di masa itu. Atau besarnya keinginan yang sama untuk kita menyatu, bahwa kita adalah satu tubuh antara mukmin satu dan mukmin yang lain. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, saling topang menopang satu dengan yang lain, saling kokoh mengokohkan kalbundian yasyuddu ba'duhum ba'da, seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Yang kalau ada satu saja yang meninggalkannya, satu saja ada yang melepaskan ikatan itu, maka kita bisa saja tercerai berai. Seperti gambaran Nabi, ya, orang yang berundi di atas satu kumpulan masyarakat yang berundi di atas sebuah kapal. Dari hasil undian itu kan, ya, ba'duhum a'lah wa ba'duhum asfaliha. Ada sebagian yang dapat di bagian atas, ada sebagian dapat di bagian bawah. Maka wakan alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal amr wa 'ala man fawqahu. Yang bagian bawah itu kalau mau melakukan mengambil air, maka dia mesti melewati bagian atas. Dan itu cukup mengganggu kelompok di atas, karena mengganggu mereka yang sedang istirahat, belum lagi berlimbakannya. Karena itulah maka terbersih ide gimana kalau kita yang di bawah ini kita lubangi saja kapal ini supaya kita kadang alih ke atas. Bukankah itu lebih sederhana? Satu, kita kadang alih ke atas, dua, di atas kada terganggu. Ini usulan bagus. Cuman kata Nabi, ya, wa qala alladziina fi asfaliha, ya, idza istaqaw min al-ma'i wa 'ala man fawqahu wa qalu law kunna kharaqna nasibana kharqan lam nu'dhi man fawqana. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam kata, apabila hal itu didiamkan, gitu ya, maka kalian akan tenggelam seluruhnya. Wa idza najaw fanajaw jami'an. Wa idza akhadha 'ala aydihim najaw fanajaw jami'an. Kalau kamu cegah dia, maka kamu akan selamat seluruhnya. Tapi kalau kamu diamkan itu, maka kamu akan celaka seisi kapal. Seperti itu pula kita, satu dengan yang lain, meskipun kita berbeda dalam hal furu', tapi tidak menegasikan akan hak dan kewajiban kita sebagai saudara seiman. Dan inilah yang harus kita bangun, terutama dalam momentum, ya. Kalau di mana-mana hari ini ada peringatan Isra Mi'raj, bukan kajiannya malah menutui satu dengan yang lain, bukan mengatakan yang tidak melaksanakan salah atau sebaliknya yang melaksanakan keliru. Karena justru peristiwa Isra Mi'raj itu kalau dilihat dalam dimensi politik, itu adalah dimensi kepemimpinan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Mi'raj itu mengimani para nabi dan rasul. Itu menunjukkan bahwa Nabi didaulat menjadi pemimpin, dan umat Islam ini berhak atas kepemimpinan umat manusia di dunia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Karena itulah maka kita harus mengambil poin itu. Jadi sampai memang biasanya kajian Isra Mi'raj itu pasti ujung-ujungnya masalah salat. Padahal salat itu hanya satu dari sekian puluh hikmah yang mungkin jarang dibahas di dalam kajian-kajian di acara-acara Isra Mi'raj. Kalau kajian salat itu Pak Ulun kira kita kadang naik-naik levelnya itu. Mata SD itu aja yang dibahas tentang kewajiban salat 5 waktu itu, kira-kira tahu itu sudah berada. Naikkan lagi levelnya, bahwa di situ ada dimensi dakwah, ya. Gimana Nabi melakukan akselerasi dakwah pasca Mi'raj. Pada saat Nabi turun ke bumi, dan begitu Nabi mendapatkan booster langit, maka Nabi memiliki imunitas, tidak lagi merasa lemah, tidak lagi merasa
apapun yang akan dihadapi itu menjadi kecil, karena Nabi sudah diperlihatkan sesuatu yang indah, yaitu indah sidratil muntaha, indah jannatul mawa. Jadi kami sampaikan tadi malam, kalau ujungnya surga, maka dunia itu menjadi sederhana. Sepahit apapun hidup itu, kalau tujuan kita adalah surga, maka itu pasti akan bisa dilewati. Kan itulah Nabi kemudian bukan tidak tahu resiko. Ketika Nabi sampai ke bumi, kan Nabi kemudian langsung mengiklankan apa yang terjadi tadi malam. Itu kan resikonya sangat besar. Jangankan bicara tentang perjalanan dari Makkah atau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bicara tentang Nabi dapat wahyu saja yang nolak banyak. Nabi ngomong bahwa beliau menerima wahyu dari Jibril, itu saja yang nolak banyak. Bahkan disebut sebagai orang yang gila, majnun, kahin, penyihir, sahir, kahin sang dukun. Apalagi ngomong ini gitu. Tapi Nabi bukan tidak tahu resiko itu. Justru Nabi sangat paham resikonya. Tapi kenapa Nabi tetap melakukan itu? Karena Nabi sudah lihat itu. Bahkan ketika Isra Mi'raj itu kan banyak yang murtad. Apa Nabi kemudian sedih seperti sedihnya sebelum Isra Mi'raj? Bahkan Nabi tidak pernah disebutkan ada kesedihan setelah itu. Nabi hampir tidak pernah disebutkan ada kesedihan setelah itu. Meskipun yang murtad lebih banyak. Kenapa? Karena ada optimisme. Dan bahkan sejak saat itu Nabi melakukan banyak percepatan dakwah. Yang ujungnya nanti goalnya adalah hijrah, ya. Karena pada saat sebelum sampai Aqsa itu kan, kalau kita baca dalam hadis rawahu An-Nasa'i, bahwa Nabi kan disinggahkan Jibril ke Madinah, ya. Sampai Nabi ditanya, "Tadri, apakah kamu tahu di mana ini?" Nabi mengatakan sebenarnya tidak tahu. Lalu dikatakan oleh Jibril, ini adalah Taibah, kesinilah kelak orang-orang akan berhijrah. Ya. Muncul optimisme. Ya. Nah, kan itulah maka kemudian semua bersatu. Ya. Dan kebersatuan itulah yang memunculkan kejayaan. Oleh sebab itu maka kita harus bangkitkan, ya, komitmen ukhuwah Islamiyah itu di atas konsep-konsep istilah-istilah yang lain. Ya meskipun hari ini kan istilahnya ada muncul ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah gitu. Yang sebetulnya kayaknya adalah dalam khazanah Islam klasik belum pernah ditemukan istilah itu. Ya Allah alam. Asa-asanya saat ada pernah terdapat kita ada istilah ukhuwah wataniyah, ukhuwah yang istilah-istilah lainnya kita temukan dalam perspektif Quran. Sesama manusia itu bukan ta'akhau tapi ta'aruf. Tapi kalau sesama mukmin itu memang ta'akhau, saling membangun persaudaraan. Tapi kalau sesama manusia itu dalam bahasa Quran bukan ta'akhau tapi ta'aruf. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Bukan lita'akhau bainakum misalnya. Baik, apapun itu maka kita harus bangkitkan rasa bersama. Yang kedua, ya, kenapa itu bisa terjadi? Maka yang kedua ini yang menarik. Karena pada saat itu kita memahami akan tantangan yang sama. Jadi umat Islam dan khususnya tokoh-tokohnya itu mampu memetakan persoalan yang sama. Kita seolah-olah menyepakati adanya common enemy, adanya musuh bersama, yakni penjajah, kolonialisme. Yang waktu itu nggak gampang-gampang juga, ya. Untuk jangan dikira bahwa waktu kita dijajah itu
kita itu tersiksa. Enggak. Ada yang menikmati dengan keterjajahan itu. Ada yang menikmati akan keterjajahan itu. Makanya salah satu tujuan Kiai Dahlan dalam dakwah itu adalah menyadarkan umat gitu, bahwa kita ini sedang terjajah gitu. Ternyata orang itu dulu merasa aman-aman saja dijajah, bahkan menjadi bagian dari penjajahan. Sebagaimana mungkin hari ini apa yang dikenal dengan istilah korporat, buzzer dan kawan-kawan yang menikmati konsep kolonialisme gaya baru gitu. Jadi tidak gampang menyadarkan orang waktu itu untuk sama-sama memahami bahwa kita ini sedang dijajah. Sebagaimana hari ini pun kita mengalami hal yang sama. Tapi kalau dulu penjajahnya masih jelas kelihatan, yang lengkap Demang Lehman pokoknya itu 99% Iran, Pak. Nggak ada Belandanya ya, kalau di fotonya itu. Jadi sebetulnya yang nangkap pejuang-pejuang kita ini siapa gitu ya, coba kita lihat itu kan fakta sejarah. Sebagaimana hari ini juga ya. Mohon maaf ya, yang ini kan kita kan juga muslim juga gitu, kira-kira begitu. Tapi ini kan sebuah siklus ya, yang akan terus terjadi. Bagaimana kisah Fir'aun akan terus berulang dengan wajah yang berbeda. Sejarah itu kan pasti akan kembali. Hanya menunggu momennya saja kembali akan datang, sebagaimana lato-lato yang hidup kembali setelah tahun 70-an. Itu akan terus berulang. Dulu orang Kambihan pakai Vespa, wah ini Vespa payu pulang. Jadi kira-kira begitu. Nah, pasti akan berulang. Model itu akan kembali datang. Hanya wajahnya saja mungkin itu. Oh sekarang itu pakai elektrik atau otomatis. Kalau dulu berjajah, bahkan bemiring-miring mana hidup itu biasa. Khasnya Vespa. Nah itu, makanya tantangannya. Sekarang tantangan kita apa? Untuk bisa menghadirkan kebersamaan. Ini yang harus kita sepakati. Bahwa dulu tahun 2005 MUI sudah bikin sebuah fatwa tentang haramnya sipilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Tapi ternyata kan tidak semua sepakat itu persoalan. Sehingga paham-paham akan kebebasan, pandangan-pandangan bahwa agama itu sama. Meskipun paham ini Pak, coba kalaupun ini mohon maaf diperjuangkan oleh sebagian di antara tokoh-tokoh kita ini, itu kan ngadopsi dari paham Barat ya. Barat sendiri kan kebingungan dengan paham pluralisme. Tahun 1717 ini kan memang diinisiasi oleh Freemason, digaungkan paham akan kebebasan itu ya, dalam catatan sejarah begitu kira-kira. Itu kan dipelopori oleh gerakan Freemason dengan jargon freedom, kebebasan. 1733 dia masuk ke Amerika dan bahkan sampai akhirnya menggulirkan revolusi 1739. Yang menjadi simbol patung Liberty. Nah, tahun 1789 menginisiasi hadirnya revolusi Perancis dengan jargonnya apa itu? Fraternity, equality dan sekolah itu liberty ya. Dan itulah yang kemudian dilawan oleh Kiai Dahlan. Paham kebebasan itu kalau kita baca kenapa Muhammadiyah didirikan, itu 3 faktor utamanya. Kalau kita baca dalam disertasinya Dr. Al-Syihab, 1, tujuan utama Muhammadiyah didirikan itu memang purifikasi akidah dan ibadah, karena adanya pencampur adukan agama menjadi tidak lagi murni, dan itu meresahkan.
Kan itu membuat bodoh umat itu. Karena kalau bagaimanapun kesyirikan itu membodohkan. Kesyirikan itu dalam bentuk apapun yang membodohkan. Dan istilah kebodohan itu tidak hadir dari kita, tapi Allah sendiri yang mengatakan kalau orang itu sudah musyrik itu mesti bodoh. Maka itu pertanyaannya mesti afala yaqilun gitu. Orang kan tidak mikirnya gitu. Bikin Tuhan, tapi nanti kalau lapar Tuhannya dimakan sendiri. Jadi yang kedua, itu kan muncul waktu itu gerakan etis ya. 1908 itu kan mulai masuk politik etis Belanda. Mereka melakukan kristenisasi melalui jalur pendidikan dan filantropi, dan itu sangat masif. Dan itu dibaca oleh Keilanan. Maka salah satu gerakan lahirnya Muhammadiyah itu adalah dengan hadirnya sekolah dan PKU. Itu yang dihambat. Laju kristenisasi melalui pendidikan dan lembaga-lembaga filantropi. Nah, yang ketiga adalah munculnya gerakan Freemason di Indonesia, dan itu yang dihambat oleh Keilanan dengan melakukan Islamisasi organisasi dan pendidikan. Jadi itu juga masuk di Indonesia dan mempengaruhi sekian banyak orang, dan sampai hari ini sangat berimpact. Maka lihat Pak, coba mohon maaf ya, kita tidak bisa pungkiri ini paham sekularisme. Ini kan mempengaruhi berbagai kebijakan yang tidak lagi mengindahkan tanda petik ya, yang mulai menjauh dari sisi agama. Contoh, kalau kita ambil satu kasus ya, tahun 2022 Jawa Timur misalnya, ini kan sesuatu yang cukup mencerahkan. 2022 dalam data di Jawa Timur yang minta dispensasi nikah atau diskam itu kan mencapai angka 15.212 kasus dalam data Pengadilan Tinggi Agama. 2022 ada 15.212 kasus di Jawa Timur yang minta dispensasi nikah. Oke, 80% diantaranya karena kasus hamil di luar nikah. Data di Depok nggak kalah menyenangkan, 4.700 siswi pelajar SMP SMA, 93,8% dinyatakan sudah tidak lagi pernah sudah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Indramayu punya data juga. Ada 572 kasus diskas selama di Indramayu khusus di kabupaten. 572 kasus di tahun 2022 di usia rentang 16 sampai 18 tahun. Dan dominan diantaranya karena hamil di luar. Jadi Indonesia sebetulnya dengan sebutan negeri Muslim terbesar di dunia, hari ini sebetulnya kita mengalami darurat zina. Pergaulan bebas dan faham kebebasan itu tadi itu mempengaruhi cara pikir anak-anak kita. Jadi bahkan kasus yang model begini Pak, Ibu, itu boleh jadi lebih dahsyat dibanding angka kekerasan seksual yang menjadi fokus Menteri Pendidikan kita hari ini. Dengan permen PKS itu, pencegahan kekerasan seksual, harusnya permen itu diperluas lagi, pencegahan kekerasan seksual dan perzinahan. Kenapa? Karena memang zina di Indonesia itu dalam undang-undang itu memang masih kejahatan, tapi kejahatannya ada pada ranah delik aduan. Jadi kalau dalam pasal berapa itu 412 atau berapa itu, bahwa pelaku zina atau yang melakukan hidup apa itu namanya yang hidup ya tanpa ikatan nikah
kumpul-kumpul lah bahasa kita. Itu memang bisa dipidanakan jika ada pengaduan. Siapa yang berhak mengadukan? Adalah istri atau suami jika dia terikat perkawinan, atau orang tua atau anak jika dia tidak terikat perkawinan. Jadi selama tidak ada pengaduan, maka dia tidak bisa dipidanakan. Artinya dia bukan kejahatan. Jadi kita paham Pak, zina ini dosa besar, dan ini salah satu siksaan besar yang dilihat Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj yang diperlihatkan kepada Nabi SAW. Dan ini dosa besar. Tapi lebih besar lagi adalah yang membuat kebijakan akan penghalalan akan zina. Ya tentu ini dalam rangka kebijakannya. Tapi kita mengkhawatirkan jika ini terus ada, maka kita punya kekhawatiran, ketakutan. Jangan-jangan worldview anak-anak kita berubah. Oh, zina itu biasa-biasa saja gitu. Melakukan hubungan seks tanpa pernikahan itu dianggap sudah hal yang biasa-biasa saja gitu. Kita khawatir Pak. Kita sebagai orang tua, apalagi ulun punya anak remaja. Belum lagi kita bicara tentang dimundurkannya usia pernikahan ya. Usia pernikahan kan mundur tahun 74, masih 16 tahun. Sekarang mundur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Maka muncullah ini di antaranya. Ya kita berpikir positif saja mungkin karena ini terkait tentang aspek kedewasaan dan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tetapi ini juga menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan Pak. Karena anak itu, istilah anak-anak itu sampai di usia 18 tahun ya, artinya di bawah 18 tahun dia masih dianggap anak-anak. Maka kita bisa lihat hari ini ya, anak-anak kita, mohon maaf yang SMP dan SMA itu bersikap memang masih kekanak-kanakan. Karena mereka dianggap secara sistemik gitu bahwa mereka adalah anak-anak yang seolah-olah tidak punya taklifil hukum. Kalau mereka melakukan salah, mereka akan diampuni sebagai anak-anak. Padahal pendidikan kita di masa lalu gitu, sudah cukup hebat Pak, mohon maaf. Kita apalagi kalau kita bandingkan di masa Rasul, usia 15 tahun itu sudah selesai usia anak-anak. Karena itulah maka Zaid bin Harisah diizinkan ikut, Abdullah bin Umar diizinkan ikut perang Khandaq di usia 15 tahun. Usama bin Zaid usia 18 tahun sudah jadi panglima. Muhammad Al-Fatih 20 tahun sudah melakukan Konstantinopel. Usia 17 tahun dia sudah melakukan ekspedisi yang pertama ke Konstantinopel. Meskipun gagal, tapi usia 17 tahun itu kalau kita kira-kira usia SMA sudah mikir. Hamka saja usia 15 tahun sudah melakukan rehlah ilmiah dari Sumatera ke Jawa. Soekarno usia 15 tahun sudah ngintil Kiai Dahlan kemanapun Kiai Dahlan pengajian. Kita punya cerita-cerita hebat tokoh-tokoh besar di masa lalu, terutama di wilayah kita di Indonesia. Muhammad Nasir sudah jadi guru usia 16 tahun. Jadi apa yang salah begitu kira-kira begitu ya? Sehingga hari ini kita mundur sekali. Usia 17 merasa bahwa dia masih anak-anak itu. Bahkan Nabi SAW itu perlu juga kita lihat bagaimana Nabi di masa muda ini. Karena biasanya cerita-cerita tentang kenabian itu lebih kepada Nabi setelah menerima wahyu. Coba kita lihat Nabi di masa mudanya ngapain sih? Nabi kan usia di bawah 20 tahun itu sudah terlibat dalam kebijakan-kebijakan Makkah. Nabi sudah mengumpul bersama pembesar Makkah di usia 20 tahun itu, bahkan diberikan amanat untuk membuat kebijakan bersama dengan Habtul Fudul itu, Bani Hashim, Bani Taib. Jadi di usia itu Nabi sudah
memerankan diri sebagai tokoh, bukan lagi sebagai anak. Sebagaimana hari ini kita anggap usia-usia itu masih anak-anak, ini masih anak-anak. Ya, nggak tahu karena apakah begitu ya, ada sebagian sentilan gitu. Karena anak-anak hari ini lebih banyak diberikan soal-soal ujian, banyak menjawab soal-soal ujian, lebih banyak yang bisa menjawab soal-soal ujian, tapi tidak pernah diberikan soal-soal kehidupan, kira-kira gitu. Jadi hal-hal yang bersifat kehidupan, ya, realitas kehidupan itu tidak sepenuhnya diajarkan. Jadi ini juga mungkin kritik bagi kami ya, di dunia pendidikan. Itu membahas itu kan PGA itu non katanya levelnya sudah alhan pada S1 syariah, kayak begitu. Lulusan PGA gitu ya, lulusan dulu itu. Masya Allah, itu hebat ya. Menggelar BA itu hal karena sudah nah, jadi ada dua itu tadi. Ada dua yang bisa membuat umat ini. Ada tantangan yang sama. Jadi kesadaran kita untuk melihat sebuah realitas, sebuah tantangan bersama ini penting. Ya, ini penting. Bahwa hal ini faham ini, ya faham pluralisme. Jangan sampai lagi. Mohon maaf nih, kadang-kadang yang memperbuatkan ini kan tokoh-tokoh kita juga. Padahal paham ini sendiri kan kehilangan maknanya ketika kasus pembakaran Al-Quran. Barat begitu punya jalan akan paham pluralisme, kebebasan beragama, bahwa semua agama adalah benar. Nah, kalau semua agama benar, terus ngapain dia Al-Quran? Kenapa harus ada kebencian? Jadi kan sebetulnya itu menampar barat dengan sendiri. Bahkan ketika mereka mengatakan akan kebebasan, freedom, yang hari ini kita teguk gitu, kita taguk gitu, mereka sendiri kehilangan batas tentang makna kebebasan. Mereka bingung, Pak, kebingungan gitu. Di saat yang sama mereka mengatakan agama itu urusan private, tidak akan diurus oleh negara. Tapi di saat yang sama, setiap siapapun yang menjadi pemimpin Inggris, dia otomatis menjadi kepala gereja Amerika. Ketika Barat mengatakan agama itu urusan pribadi dan bukan urusan negara, lalu kenapa kemudian orang pakai jilbab dipersoalkan? Itu kan urusan dia pribadi. Kenapa undang-undang negara Perancis begitu? Jadi kan inkonsisten. Mereka bingung ya. Maka ulun kira apapun yang disebutkan, apakah itu paham ini, paham itu, sebetulnya pure demi kepentingan mereka dan bukan untuk kepentingan kita. Jadi kalau hal ini umat kemudian diberikan sebuah apresiasi kalau bangsa kita ini terbuka, lebih demokratis. Maka ingat Pak, waktu undang-undang ini saja yang tentang zina tadi itu muncul, ya, itu kan dunia Barat mengkritik Indonesia bahwa Indonesia melakukan kriminalisasi akan zina, ya. Maka kemudian muncul ahli-ahli ekonomi yang mengatakan bahwa kalau undang-undang ini jadi, ini akan menghambat investasi, menghambat investor, menghambat turisme, ya, faktor pariwisata, karena mereka tidak akan bisa melakukan itu di Indonesia. Oh, langsung dijawab Pak, oleh kebijakan. Silakan dibuka itu file-file lama kita itu. Terus dibuka Pak, khusus untuk asing tidak masalah. Nah ini kan coba. Ini persis yang dilakukan, mohon maaf ini yang dilakukan oleh MBS di Saudi. Ya, kebijakannya MBS kan begini sekarang. Ya, mohon maaf nih kalau teman-teman yang Saudism agak marah. Tapi di Saudi sekarang memang sangat terbuka, ya, Natalan dan sebagainya sudah
sudah diizinkan meskipun tidak di wilayah 2 kota suci. Tetapi bahwa itu sudah terbuka dalam kebijakan-kebijakan seperti itu. Dan itu kan diberikan apresiasi yang sedemikian tinggi bahwa MBS telah melakukan modernisasi di wilayah Hijaz, di wilayah Jazirah dan seterusnya. Ya sama lah sebenarnya dengan kita. Maka ketepatan kita dalam menentukan tantangan yang sama itu akan membuat kita bisa bersatu. Tapi kalau ada sekelompok, mohon maaf, justru ormas Islam misalnya yang baru saja melakukan perhelatan takbar, ya, menjadikan piagam PBB sebagai rujukan fikihnya. Nah ini ya kita hanya berdoa mudah-mudahan kita bisa kembali bersama, pikir begitu ya. Sehingga mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah ini kembali kita bisa lanjutkan sebagaimana dulu tahun 37 hal itu pernah ada dan terjadi di tempat. Mudah-mudahan dengan optimisme Islami alasan insyaallah hal itu bisa kita wujudkan. Maka dakwah ini harus terus kita galakan. Mohon maaf bila ada sedikit khilaf, aku boleh dan astaghfiru minkum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.